Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pembahasan kita kali ini tentang persiapkan keturunanmu untuk era yang baru. Nah, kalau beberapa teman yang menonton video kita yang kemarin, yang saya menjelaskan mengenai IQ, EQ, SQ, dan TQ atau olah rasa, karsa, cipta, dan kuasa. Ya. Ini kurang lebih akan berkaitan dengan hal yang kemarin saya upload ya. Beberapa agama juga mengajarkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan hubungan, ya, hubungan intim lah istilahnya. Nah, akan tetapi ini semua nanti akan berkaitan dengan keturunan yang akan diciptakan. Karena di kemudian hari itu kita harus mempersiapkan keturunan-keturunan yang jenius. Ya. Karena ada salah satu cerita, salah satu sahabat spiritual saya juga mendapatkan sebuah isyarat bahwa nanti di tahun, memang sih masih lama, tapi kan kita harus persiapkan dari sekarang keturunan-keturunan kita untuk masa depan. Jadi kurang lebih sekitar istilahnya ya cukup lama, ribuan tahun lah. Itu dia mendapatkan sebuah isyarat karena penglihatan dia kan sampai dengan ribuan tahun ya. Itu mendapatkan sebuah petunjuk bahwa nanti matahari sudah tidak bersinar lagi. Istilahnya bumi itu menjadi gelap. Ya. Artinya dari masa saat ini menuju ke masa depan itu juga harus dipersiapkan melalui keturunan-keturunan kita yang jenius-jenius. Nah, bagaimana caranya? Itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang kemarin kita sebutkan untuk membangkitkan sisi intelektual, emosional, dan spiritual, ya. Itu kan masuk dalam kecerdasan. Ini harus dibangkitkan. Dan DNA kita secara otomatis ketika manusia dapat meningkatkan kecerdasan tiga hal ini, kualitas DNA kita dan kualitas otak kita berpikir itu akan otomatis meningkat. Ya. Nah, setelah meningkat nanti akan orang memahami yang namanya transcendental quotient atau kecerdasan trans. Itulah disebut salah satunya kuasa. Artinya ketika orang dapat menguasai tiga hal kecerdasan ini, dia juga memiliki sebuah kuasa. Kuasa di mana dia dapat menciptakan suatu hal yang didasari oleh zat yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, kalau kita tahu di beberapa candi-candi itu ada lambang yang lingga dan yoni. Ya, dulu beberapa video saya juga sudah pernah membicarakan mengenai lingga dan yoni, tapi kan belum saya jabarkan. Nah, kenapa yang zaman dahulu memberi tanda melalui lingga dan yoni? Ya, dan semua manusia selalu berpasangan, ada wanita dan ada wanita dan ada pria. Ya, ada alif, ada ba. Ini semua berkaitan sebenarnya. Jadi manusia disuruh belajar, disuruh mempersiapkan melalui organ intimnya. Ya, ini mohon maaf, ini agak sedikit menurut beberapa orang masih tabu. Tapi sebenarnya ini hal-hal yang sangat harus dipahami secara kesucian. Menurut saya adalah sumber ilmu berasal dari sana. Baik buruknya alam semesta ini dimulai juga dari hal itu. Ya, contoh begini. Di beberapa agama diajarkan ketika kita sebelum berhubungan intim itu dianjurkan untuk membersihkan diri. Ya, karena di dalam sebuah keluarga, lingga dan yoni tadi sebelum menyatu harusnya dibersihkan dahulu. Bukan organnya saja, melainkan pikiran, hati, dan perilakunya juga. Dan apapun yang kita makan, itu semua harus bersih. Makanya ketika kemarin saya jelaskan mengenai IQ, SQ, EQ, dan TQ itu kemarin saya jelaskan karena akan berkaitan dengan hal ini. Ya, ketika orang sudah memahami kesucian, apapun yang orang makan, apapun yang orang pikirkan, apapun yang orang rasakan, yang orang lakukan pun itu atas dasar kesucian. Ya, sehingga nanti ketika kesucian yang kita masukkan ke dalam diri
itu saripatinya kita keluarkan melalui cairan yang atau yang disebut ya tirta pawitra itulah ya. Jadi saripati yang keseharian manusia itu dikeluarkan melalui depan, maka disalurkanlah kepada yoni. Yoni pun juga begitu. Zat telur yang ada di dalamnya pun itu, kalau dia juga mempelajari tentang kesucian, ini juga akan disatukan, nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Ya, makanya di dalam setiap agama pun diajarkan sebelum melakukan hubungan, alangkah baiknya membersihkan diri. Artinya membersihkan dari segala perilaku, pikiran, hati, karma dan dosa, itu dibersihkan semua. Sehingga orang mencapai kesucian, sehingga apapun yang dimakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan dan dilakukan itu dasarnya semua kesucian. Sehingga saripatinya pun akan lebih suci lagi yang dikeluarkan, sehingga disatukan dengan zat telur, sehingga akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik dan luar biasa. Ya. Nah, pada saat proses janin tumbuh pun itu nanti di wadah seorang ibu, kalau ibunya juga sudah memahami tentang kesucian itu sendiri, yang dia makan, yang dia pikirkan, yang dilakukan pun juga atas dasar kesucian. Dia mendidik secara otomatis dalam janin tersebut. Ya inilah yang menentukan nanti hadirnya sang bayi suci, sehingga memiliki pikiran-pikiran yang baik, dan nanti penguasaan tentang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritualnya juga akan baik, sehingga akan mudah mengerti tentang sisi ketuhanan, ya, dan akan mudah ketika dia intelektualnya baik, menciptakan sesuatunya pun itu atas dasar zat yang ada dalam dirinya itu tadi. Ya, jadi itu memang harus kita mulai pikirkan dari sekarang, karena untuk di masa depan nanti, sehingga kita dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Ya, jadi keturunan itu harus dipersiapkan untuk di era yang baru nanti. Ya, semua memang harus dibuka. Nah, dibukanya itu melalui apa? Melalui kita semua, dimulai dari hari ini. Ya, jadi ini mungkin sedikit penjabaran yang mudah-mudahan bisa direnungkan dengan baik, ya, bahwa sebenarnya saya istilahnya mau membahas dari sisi yang lebih dalam, tapi saya masih tahan karena akan berkaitan dengan hal-hal yang menurut saya agak sedikit tabu saat ini untuk diterima orang umum. Ya, sebenarnya nggak tabu, ya, tapi pelan-pelan akan mulai dibuka supaya orang mengerti. Ya, toh juga dulu orang mengenal zaman dahulu ada serat centini. Sebenarnya itu bukan dari yang dijelaskan di situ banyak sekali unsur seksualitasnya. Akan tetapi di situ banyak sekali ilmu spiritual yang sangat tinggi. Ya. Jadi kalau orang mau memahami secara mendalam, disinilah letak ilmu. Ya, karena ketika kita dapat mensucikan segalanya, saripatinya itu nanti saripati yang sangat bagus dan akan disalurkan ke zat telur yang bagus dan akan menghasilkan keturunan juga yang bagus. Ya, efeknya pun kalau semua orang dapat berpikir seperti itu, dapat melakukan seperti itu, efeknya untuk masa depan juga akan bagus sekali. Ya, makanya kenapa yang zaman dulu itu, ya, ada juga yang memiliki beberapa keturunan banyak sekali, tapi sebelum melakukan persetubuhan, beliau juga melakukan pembersihan diri dulu, ya, agar menghasilkan keturunan yang baik gitu istilahnya, atau bisa dibilang keturunan yang jenius, atau juga disebut dengan crystal child atau disebut dengan golden child gitu ya. Jadi untuk masa depan kita harus persiapkan dari sekarang, karena sekaranglah era dimulai pembaharuan, ya. Jadi kita semua istilahnya saya mengingatkan untuk hal ini supaya kita bareng-bareng dapat bisa berpikir atau istilahnya berpikir untuk dapat membersihkan diri dari sekarang, sehingga kita mempersiapkan keturunan di masa depan. Ya, video ini semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan, dan istilahnya dorongan untuk saya membuat video ini baru muncul hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya akan saya bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Dan saya pun tidak berniat untuk menggurui siapapun. Ini semata-mata hanya saling mengingatkan
Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan referensi untuk berpikir dan merenung ya. Mungkin nggak banyak video hari ini, cuman sebatas itu saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa ya. Itu aja. Rahayu, rahayu, rahayu.